نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا الله يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral rahimakumullah. Alhamdulillah, selalu syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang jumlahnya tak terhingga, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul salat Idul Adha berjamaah dan kemudian melanjutkan dengan insyaallah pemotongan hewan kurban pada hari tasyrik berikut. Salawat dan salam kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita, sebagai idola kita, sebagai junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Begitu pula salam dan salam kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insyaallah kepada para pejuang kebenaran al-haq sampai tegaknya syariat Islam ini. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gema takbir, tahlil, dan takbir berkumandang di seluruh permukaan dunia untuk menunjukkan kebesaran Maha Suci Allah, dan juga adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala saudara kita, sebahagian dari saudara kita menunaikan panggilan suci, panggilan Allah Subhanahu wa taala, undangan Allah Subhanahu wa taala ke Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji. Sementara kita di sini melakukan puasa Arafah, salat Id, dan bagi sebagian untuk melakukan pemotongan hewan kurban pada setelah Idul Fitri ataupun pada hari tasyrik. Insyaallah pada khutbah yang singkat ini ada 4 harapan sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doa-doanya yang juga menjadi harapan kita semua yang harus kita perjuangkan dan kita korbankan sehingga harapan itu menjadi sebuah kenyataan. Yang pertama adalah harapan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada dirinya sebagaimana diungkapkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan 'amira waj'alni wa bani an na'budu asnam." Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Makkah negeri yang aman dan jauhkan aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala." Inilah harapan pertama atas dirinya Nabi Ibrahim agar dirinya, hatinya suci dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan akidahnya, keyakinannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Sayyid Qutb dalam tafsirnya, doa ini menampakkan sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha besar dibandingkan kenikmatan lainnya, yaitu kenikmatan akidah, kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Itu adalah lebih besar daripada kenikmatan lainnya. Maka oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman wajib mempertahankan, mengembangkan, dan menumbuhkan keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena itu adalah bagian dari nikmat terbesar yang tak terkalahkan dengan nikmat-nikmat lainnya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang diharapkan kepada Allah atas dirinya untuk bersih dari kesyirikan, bersih dengan menduakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah pencipta, pemilik, penguasa, dan pemelihara. Hanya Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan kita, membahagiakan dan menyusahkan kita. Itulah akidah, itulah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang prinsip dan tak bisa ditawar-tawar lagi. Dan itulah hikmah pertama Idul Adha kita adalah harapan Nabi Ibrahim atas dirinya. Dan harapan ini tidak terhenti pada dirinya, tapi juga bagaimana dengan istri, bagaimana dengan anak, bagaimana dengan keturunannya, agar negeri ini, Mekah pada saat itu, aman dan dijauhkan dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang nampak dan sekarang nyata beribu-ribu orang, berpuluh-puluh orang, bahkan berjutaan orang mendatangi Mekah Al-Mukarramah
sebagai bentuk pensucian dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk ikrarnya, deklarasi dirinya bahwa benar kami datang dan menunjukkan bahwa Engkau adalah Tuhan kami, bahwa Engkau Allah adalah Rabb kami, pencipta, pemilik dan penguasa alam semesta. Kemudian harapan yang kedua yang disampaikan Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga menjadi harapan kita semua, yaitu adalah harapan terhadap keluarganya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnama alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kamu dalam kesesatan yang nyata. Ini sebuah simbol harapan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada keluarganya, keluarga besarnya, ayahnya, ibunya, istri dan anak-anaknya. Harapannya adalah sama seperti harapan terhadap dirinya untuk beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin sidang jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istri yang salehah adalah dambaan buat suami yang soleha juga. Istri soleha adalah kekayaan dan kecantikan yang luar biasa terhadap suami kita. Begitu pula sebaliknya, suami, ayah kita yang soleh merupakan juga dambaan buat istri-istri yang soleh, buat ibu-ibu yang soleh. Ketika kita berharap seorang pemuda, seorang bujang mendapatkan istri yang soleha, maka dirinya, pemuda tersebut haruslah mensolehkan dirinya. Begitu pula seorang pemudi, seorang remaja putri mendapatkan seorang suami yang soleh, maka dirinya seorang putri pun harus berjuang, harus membina diri, harus mendidik dan harus mengasuh dirinya untuk menjadi soleha. Sehingga Allah akan mempertemukannya dan Allah akan menjodohkannya dan Allah akan menjadikannya ia keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Satu hal lagi yang mesti kita perhatikan adalah anak-anak kita. Anak kita adalah investasi dia di dunia apalagi di negeri akhirat. Kita meninggal, semua ditinggalkan kecuali 3 hal. Di antaranya adalah anak yang soleh, anak yang soleha. Apa jadinya ketika kita mengarungi dunia yang begitu fana, ngoyo, kerja keras, siang malam banting tulang, sementara kita tidak memperhatikan istri kita, bahkan melupakan waktu buat anak-anak kita, buat keluarga kita. Bisa jadi anak-anak kita tumbuh besar dalam lingkungan, bukan dalam lingkungan keluarga kita, tapi besar dalam lingkungan keluarga di luar lingkungan kita. Dan itu kita pahami, kita lihat, kita tonton bagaimana lingkungan global saat ini sungguh sesuatu yang sangat mengerikan buat perkembangan anak-anak kita. Maka oleh karena itu, momen Idul Adha adalah saatnya keluarga, bapak, ibu, kita semua, ayah dan bunda, untuk memperhatikan keluarga, untuk memperhatikan istri kita, untuk memperhatikan anak-anak kita, perkembangannya dari awal, dari A sampai Z, sehingga ia benar dipastikan yakin pada diri kita, dia adalah investasi yang berharga di dunia apalagi di negeri akhirat. Sehingga ketika kita dijebloskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka karena akibat kita meninggalkan investasi anak yang soleh dan soleha, bisa jadi kita diangkat, bisa jadi kita dialihkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu fadilah, itulah salah satu keutamaan ketika kita sebagai ayah dan bunda memperhatikan banget, memperhatikan benar kehidupan keluarganya, termasuk anak-anak kita, perkembangannya dari A sampai Z. Rabbil habli minas salihin, Rabbil habli minas salihin, itulah doa yang dilantunkan Nabi besar Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbil habli minas salihin, Rabbil habli minas salihin, Rabbil habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang soleh. Jadi dokter anak kita nggak berarti kalau dia tidak soleh. Anak kita menjadi wali kota, menjadi presiden, menjadi menteri sekalipun, kalau dia tidak soleh, maka dia tidak berarti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia dokter soleh, rajin sholatnya, taat kepada orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya, mengemban risalah dakwah ini, maka insya Allah
masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu mari kita canangkan Idul Adha ini adalah sebagai gerakan keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah. Insyaallah kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di lain ayat juga, kesolehan diharapkan membuat anak selalu mendirikan salat. Kemudian juga suka pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimuna as-salah faj'al 'afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarat la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Kau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berikanlah rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Nasiruan dalam bukunya, satu hal yang mesti mendapat perhatian kita sebagai indikator keberhasilan orang tua adalah apakah anak kita pandai menegakkan sholat ketika ia dari kecil, kemudian remaja dan dewasa. Ia mampu menegakkan sholat, maka itu menjadi indikator kita sebagai orang tua terhadap keberhasilan keluarga dan ia layak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita, seorang bapak, seorang ibu, melihat indikasi anaknya tidak pandai menegakkan sholat, maka dikatakan gagal. Gagal ia membawa risalah akidah, gagal ia membawa risalah Islam, gagal ia membawa dakwahnya di dalam keluarganya. Jadi oleh karena itu, sederhana sekali Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap dirinya, terhadap keluarga, istri dan anak-anaknya, sebagai salah satu indikator di antara indikatornya adalah ia menegakkan sholat. Ayo kita tengok pada keluarga kita masing-masing. Apakah anak kita sudah pandai bersyukur dengan menegakkan sholat, ataukah anak kita masih susah, masih malas, masih harus bermotivasi, masih terus bimbingan dengan cara yang santun dan hikmah untuk menegakkan sholat. Itu menjadi tanggung jawab kita. Itu menjadi pekerjaan yang rutin dan pertama sebelum pekerjaan di kantor, sebelum pekerjaan di mana-mana. Maka pertama kali adalah bagaimana kita memperhatikan anak kita sholat. Hadirin, sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, harapan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah terhadap dirinya, terhadap keluarganya. Yang ketiga adalah harapan Ibrahim kepada masyarakatnya agar tetap sama dengan yang pertama, yaitu beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tallahi la aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin faj'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un. Qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu laminaz zalimin. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar hidup dan patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang lain. Mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, yaitu bernama Ibrahim. Artinya, ketika masyarakat kita juga tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ketaatannya, itu menjadi tugas kita sebagai bentuk perjuangan terhadap harapan masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan berdiam diri, jangan hanya melihat kemudian berkeluh kesah, melihat kemudian ia mengungkapkannya. Kemudian ketika ia menjadi penguasa, maka itu menjadi sesuatu alat kekuasaan untuk menumpaskan kebatilan, untuk menumpaskan kezaliman, untuk menjadikan itu semua minimal bahkan hilang dan menjadi kemanfaatan buat masyarakat kita. Dan ingat, ketika Allah Subhanahu wa taala melihat masyarakat itu beriman, masyarakat itu bertakwa, maka Allah akan memberikan keberkahan. Keberkahan tidak hanya dari bumi, tapi juga dari langit. Dan ini adalah sebuah bentuk kebahagiaan,
bentuk kesuksesan, bentuk kejayaan dan bentuk kesejahteraan yang real dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayo, Idul Adha ini juga kita jadikan momentum buat menegakkan masyarakat kita untuk memenuhi masjid-masjid kita dengan sholat berjamaah, dengan ta'lim, dengan pembinaan-pembinaan, dengan kegiatan sosial kemasyarakatan yang memberikan pencerahan, motivasi, inspirasi, motivasi pada masyarakat dia agar dia juga sama menegakkan kebaikan, mencegah kemungkaran. Kita lihat masjid-masjid kita sepi ketika subuh, masjid kita sepi kalau zuhur ya oke, kerja, asar kerja. Tapi kita lihat juga dalam kali hari ini maghrib, isya juga sepi dari anak-anak kita. Dulu zaman kita masjid, kemudian musola, rumah-rumah dijadikan tempat pengajian slogan, pengajian TPA kalau hari ini. Tapi hari ini masyarakat kita dengan masjidnya sepi dari anak-anak kita, sepi dari para pemuda. Dan ini menjadi indikasi, menjadi tugas kita, kekhawatiran kalau masyarakat kita tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan terhalang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala baik dari buminya maupun dari langitnya. Bisa jadi turun keberkahan Allah berupa hujan, tapi karena kita tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengubahnya hujan itu menjadi bala bencana. Allah ubah itu hujan menjadi sesuatu yang sangat membahayakan buat kehidupan masyarakat kita. Nauzubillah min dzalik. Jadi ingat, ketika kita melihat, ketika kita mendengar sebuah kemaksiatan di masyarakat kita, maka sampaikan, maka cegahlah dengan cara yang hikmah dan bijaksana. Hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dari khutbah ini pada Idul Adha ini, harapan yang keempat dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah harapan terhadap bangsa dan negara. Beliau ingin bahwa bangsa dan negaranya ini adalah dalam keadaan aman dan juga adalah dalam keadaan rezeki yang melimpah, sejahtera. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan itu semua tidak hanya diperuntukkan buat orang yang beriman, tapi juga orang-orang di luar kita, non-muslim yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah maha kasihnya Allah Subhanahu wa taala kita kepada makhluknya. Rabbi ja'al hada baladan amina warzuq ahlahu minas thamarat. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa'umati'uhu qalila thumma atarruhu ila 'adabin nar wa bi'sal masir. Ya Tuhanku, doa Nabi Ibrahim alaihissalam, jadikanlah negeri ini adalah negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki kesejahteraan. Salah satunya adalah dari bentuk buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, dan begitu pula kepada yang lainnya. Allah berfirman, dan kepada orang kafir pun aku beri kesenangan, tapi cuma sementara. Kemudian Allah paksa ia untuk menjalani siksaan kelak di akhirat. Itulah bedanya kita mukmin dengan non-mukmin, non-muslim. Semua diberikan kasih sayang Allah kepadanya, tapi perbedaannya kita tetap, mereka sementara dan akan dicabut ketika mati dan akan dipersedangkan di negeri akhirat. Hadirin, sidang ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atas doa itu saya tutup dalam visi dari Al-Quran berkomentar bahwa keamanan itu adalah juga nikmat terbesar setelah iman. Karena apa? Karena keamanan itu menyentuh perasaan. Karena keamanan itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh siapapun juga. Bagaimana aman kita bisa membangun? Bagaimana aman kita bisa membina keluarga kita? Bagaimana tidak aman kalau kita tidak bisa membina diri kita? Jadi semuanya ketika kita ingin membangun masyarakat, bangsa, dan negara ini adalah satu syarat yang pertama adalah negeri itu aman. Jadi oleh karena itu jagalah keamanan di sekitar kita. Dalam konteks kenegaraan inilah kita ternyata tentang keamanan masih jauh dari harapan. Begitu pula tentang meraih rezeki di negeri ini juga masih banyak kesulitan. Sebahagian besar di bumi Indonesia masih ada saudara-saudara kita yang miskin. Masih ada yang sulit untuk meraih
rizkinya, nafkahnya untuk sesuap nasi saat ini pun juga. Jadi oleh karena itu dibutuhkan sebuah tanggung jawab pada diri, keluarga, masyarakat. Bahkan tanggung jawab besar adalah pada seorang pemimpin. Maka kita sangat mengutuk, maka kita sangat mengecam seorang pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Karena apa? Karena tindakan koruptifnya, karena tindakan korupsinya, dan tindakan-tindakan yang sejenisnya. Wahai para pejabat, wahai para pemimpin negara, maka saatnya hari ini untuk menyadarkan diri kita bahwa pada pundak kita sebagai seorang pemimpin ada sebuah tanggung jawab. Tidak hanya untuk dirinya, tidak hanya untuk keluarganya, tidak hanya untuk masyarakatnya, tapi untuk seluruh elemen masyarakat yang beriman maupun yang tidak beriman. Jadi oleh karena itu, keistiqomahan sebagai bentuk tanggung jawab kita adalah terus kita pupuk. Hadirin, pada akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar harapan terhadap diri kita, harapan terhadap keluarga kita yang soleh-soleha, sakinah mawaddah warahmah, harapan terhadap masyarakat kita yang menegakkan cinta damai masjid, cinta terhadap dakwah, harapan kita terhadap bangsa untuk keamanan dan mudah mendapatkan rezeki pada seorang pemimpin yang hebat, pada seorang pemimpin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini kita haturkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ansur fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairul rahimin warzuqna fa innaka khairul raziqin wahdina wa najina minal qaumiz zalimin wal kafirin. Ya Allah, tolonglah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi pertolongan. Menangkanlah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi kemenangan. Ampunilah kami, ampunilah kami, ampunilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi ampun. Rahmatilah kami, rahmatilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Berikanlah kami rezeki, berikanlah kami rezeki, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Tunjukilah kami, lindungilah kami dari kaum yang zalim dan kafir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syar. Ya Allah, perbaikilah agama kami, untuk kami, karena ia merupakan benteng bagi urusan kami. Perbaikilah dunia kami untuk kami, yang ia menjadi tempat hidup kami. Perbaikilah akhirat kami yang menjadi tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan, dan jadikanlah kematian kami sebagai kebebasan bagi kami dari segala kejahatan. Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.